Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya. Ini vlog kedua. Pada kesempatan ini saya akan coba buat video tentang bagaimana cara kita menyeberangkan kendaraan dari kota Kendari ke Pulau Muna lewat jalur Torobulu dengan menggunakan kapal feri. Bagaimana jalannya, belokan mana yang harus kita lewati, kemudian bagaimana cara beli tiketnya, bagaimana antri kendaraannya, bagaimana masuk ke kapal, kemudian bagaimana juga kita keluar dari kapal. Itu akan saya bahas di vlog kali ini. Oke, mungkin itu saja perkenalannya. Kita langsung ke video untuk backupnya. Thank you. Oke, gambaran singkat. Jadi kita start dari kota Kendari menuju ke pelabuhan feri Torobulu terlebih dahulu. Itu dengan jarak kurang lebih 70 km dengan durasi tempuh sekitaran 1 jam 20 menit hingga 2 jam. Kembali lagi kepada kecepatan dari kendaraan yang kita lalui ataupun situasi lalu lintas. Setelah tiba di Torobulu, kita ganti ke kapal menggunakan kapal dengan tujuan pelabuhan Tampo dengan durasi sekitaran 3-3,5 jam. Ketika sudah sampai di Tampo, kita ganti kembali ke kendaraan dengan jarak tempuh sekitaran 30 km dengan jarak tempuh 30 menit sampai di Kota Raha. Ya, jadi kita mulai dari arah Lepo-Lepo ke Baruga. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada pesawat yang siap terbang. Dan juga jika kita perhatikan sebelah kanan nanti ada bundaran piala yang sana yang warna emas. Nah, jadi di sini kita tetap lurus, kita mengarah ke Baruga, mengarah ke kantor Polda. Jadi tetap lurus, ikuti jalan poros, jangan belok-belok sampai di tikungan selanjutnya. Jadi kita gas. Ya, setelah berkendara kurang lebih selama 1 jam, kita akan sampai di SPBU Punggolaka. Ini dia SPBU-nya. Ini menandakan bahwa tikungan pertama kita sudah sangat dekat. Tidak lama lagi. Ya, jadi ini tikungan pertama. Ada papan informasi yang katanya pelabuhan feri Torobulu belok ke kiri. Kemudian jika kita maju sedikit, di sebelah kanan itu ada Alfa Midi, bisa jadikan patokan. Kemudian di sudut sana itu ada pos polisi. Di sini kita belok kiri. Ini adalah tikungan pertama. Selang beberapa menit dari tikungan pertama, kita akan sampai di tikungan kedua. Itu ada bambu, bisa kita jadi patokan gerbang bambu. Di sini kita belok kiri. Untuk jarak dari tikungan pertama ke belokan kedua ini sekitaran 1-2 kilo. Tidak sampai 5 menitan sudah sampai ke tikungan kedua. Setelah itu kita langsung masuk tikungan ketiga. Ini di sini belok ke kanan. Jadi tikungan kedua dan tikungan ketiga itu jaraknya cukup dekat, tidak sampai 1 kilo. Langsung kita gas full. Setelah berjalan beberapa kilometer, kita akan masuk ke tikungan kelima. Ini ada Indomaret di sebelah kanan, bisa jadikan patokan. Setelah Indomaret beberapa meter, kita akan masuk ke tikungan keempat. Di sini kita mengambil belokan ke kanan. Jadi di sini kita belok ke kanan. Lanjut kita gas full lagi.
Lanjut, kita akan bertemu Pertamina sih, beberapa kilometer dari tikungan. Ini pertanda bahwa tikungan sekaligus tikungan terakhir atau belokan terakhir sebelum mencapai pelabuhan Torobulus sudah sangat dekat, tinggal beberapa ratus meter lagi. Iya, ini dia. Kita sudah sampai di tikungan sekaligus tikungan terakhir. Di sini kita ambil kiri. Kalau belok ke kanan itu ke Bombana kalau tidak salah. Ini kita ambil kiri dan kita akan segera sampai di pelabuhan Torobulus. Yeah. Ya, akhirnya kita sampai di gerbang pelabuhan. Di sini kita harus parkir dan harus bertemu dengan petugas penjaga di sebelah kiri untuk ambil nomor antrian kendaraan. Kalau motor dia langsung masuk ke dalam untuk mengantri, tapi kalau untuk mobil kendaraan roda 4 itu dia harus ambil nomor antrian terlebih dahulu. Dan biaya antriannya ini harganya itu Rp10.000. Lanjut. Oke, untuk nomor antrian bentuknya itu seperti ini. Di situ ada nomor 18, berarti kendaraan saya itu berada di urutan 18 di dalam antrian keberangkatan. Untuk antriannya itu dimulai dari pagi, dari red pertama, itu mulai 1, 2, 3 seterusnya. Berapapun yang muat itu akan terus dihitung sampai dengan rute terakhir ketika malam hari nanti. Jadi untuk kendaraan saya itu masuk ke nomor 18 dan biaya yang saya harus bayar untuk ini adalah Rp10.000. Lanjut. Iya, di daerah yang saya lingkari itu adalah gerbang masuk tadi yang kita membayar Rp10.000. Kemudian kita masuk ke dalam pelabuhan ke sebelah sini untuk memarkir kendaraan di anak panah yang saya tunjukkan. Ya, dan setelah kita memarkir kendaraan, kita pergi ke kantor perhubungan. Di sini kita datang untuk membeli tiket. Loket tiketnya itu ada dua, ada yang di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Pertama kita terlebih dahulu pergi ke sebelah kanan untuk membeli karcisnya. Karcisnya itu seperti ini bentuknya, itu biayanya Rp25.000 karena saya sendiri. Kemudian setelah itu kita pergi ke loket yang di seberangnya untuk membeli tiket kendaraan. Ini dia loketnya dan tiketnya itu bentuknya seperti ini. Biayanya itu Rp620.000 untuk jenis kendaraan penumpang. Untuk rinciannya seperti ini, bisa teman-teman lihat ada jenis golongan dan juga harganya yang harus dibayarkan. Ya, sekarang kita pergi ke arah pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Lanjut. Baik, ini sudah mau masuk ke dalam kapal. Dan ternyata oleh petugas penjaga diminta untuk masuk secara mundur atau atre ke belakang. Jadi ini saya atre ke belakang. Lanjut. Ya, setelah parkir dan kapal jalan, saya memutuskan untuk naik ke atas untuk mencari cari tempat duduk sih, buat nyantai gitu. Ini pemandangan laut mantap jiwa, luar biasa. Naik tangga step by step. Oke, sampai tiba di ini apa sih, kabin ya? Ya itulah. Ini penumpangnya tidak terlalu ramai karena saya baliknya masih 1 minggu sebelum lebaran, jadi masih kurang penumpang.
Ya, tidak terasa 3 jam sudah berlalu. Sekarang sudah terlihat pelabuhan feri Tampo, Kecamatan Narubalano. Jadi kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 menit lagi kapal akan sandar. Ya, ini kapal sudah sandar dan gerbang sudah dibuka. Para penumpang sedang bersiap untuk keluar. Ya, saya juga sedang menuju pintu keluar untuk keluar dari kapal. Lanjut, kita gaspol. Baik, kita baru saja keluar dari pelabuhan feri Tampo. Sekarang kita masuk ke tikungan pertama. Di sini kita berbelok ke kiri. Ya, jadi untuk perjalanan dari pelabuhan feri Tampo ke Kota Raha itu simpel sebenarnya. Kita cukup mengikuti garis dengan marka ini di tikungan kedua, kita belok ke kanan. Kita cukup mengikuti marka jalan yang bergaris kuning. Tidak peduli belok kiri atau belok kanan, ikuti saja garis kuning. Pada akhirnya kita akan sampai ke Kota Raha. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitaran 30 menit jika kecepatan 60 km per jam. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Gaspol. Ya, ini tikungan ketiga. Di sini kita ikuti marka kuning, belok ke kiri. Kalau belok ke kanan itu ke Desa Bangunsari. Tapi di sini kita belok kiri dan tetap mengikuti jalan poros marka kuning sampai ke Kota Raha. Gas terus. Hei, akhirnya alhamdulillah tiba di Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.